Halo, di sini aku mau share pengalaman ke kalian. Untuk para penyumam itu harus hati-hati banget ya kalau mau beli barang-barang pre-love. Terutama kan sekarang lagi banyak banget berseliweran iklannya di Instagram. Nah, kebetulan kasus ini aku alami saat ngeliat iklan pre-love di Instagram. Yang mana aku membeli korset Mamaway, harga pre-love-nya itu 350.000, ya kan? Dan ada ongkirnya kebetulan 19.000. Kata si penjual, itu akan dikirim dalam waktu 2 hari. Kebetulan aku beli di sini ya, My Baby Pre-Love Stuff, dan udah transaksi juga. Karena pikiran ibu-ibu kan pasti ngelihat barang murah terus bagus, terus iseng-iseng berhadiah gitu rencananya, malah iseng-iseng kena tipu. Lanjut ke cerita, jadi setelah aku melihat itu kan tertarik gitu, berpikir-pikir sih, sempat berpikir-pikir dulu beli nggak ya, cuman kayaknya coba deh beli gitu. Akhirnya transfer kan, 350 plus ongkir 19.000, jadi totalnya 369.000. Dan ini buktinya ya guys, coba kalian lihat. Nah, selang beberapa hari setelah transaksi pembayaran korset itu, akhirnya dia ngabarin kalau barangnya udah dikirim katanya. Dan sebenarnya mulai curiga pas suruh transaksi itu, karena kayak diburu-buruin gitu untuk membayar. Ya kan kita kan sebagai orang awam yang nggak tahu, karena kita juga punya kebutuhan, pengen gitu punya barang itu. Akhirnya kan kita mikir, oh ya udah gitu kan, kita buru-buru untuk transaksi daripada barangnya udah keburu diambil orang. Dan ternyata harusnya kita jangan buru-buru dan lebih ditelaah lagi tokonya. Setelah penjualnya bilang kalau barang udah dikirim, nggak lama ada yang ngechat, entah dari pihak bandara atau bagaimana, katanya barang sudah sampai bandara dan ada penggeledahan kalau misalnya barang itu ilegal. Pas kita ditelepon kayak gitu, kaget dong. Akhirnya kita cross check lagi sama penjualnya. Pas di cross check sama nomor penjualnya, dia kayak menyerahkan untuk langsung komunikasi ke si owner. Sedangkan si owner itu minta kalau kita untuk talangin biaya surat PPN dan PPh-nya dulu. Mana biayanya tuh yang diminta tuh besar, 5.950.000, dan itu kan uang yang nggak besar. Jadi ketika ada kejadian kayak gitu, mending kalian jangan panik dulu. Coba kalian tanya sama keluarga terdekat kalian. Dan si pihak bandara itu yang ngabarin kita kalau misalnya barang udah sampai di bandara, dia mengancam kalau bakal nyerahin barang ilegal ini ke pengadilan. Kaget dong, pasti orang yang awam tuh kayak digituin pasti panik. Dan dikasih pilihan cuma 2. 1, minta mereka buatin surat PPN dan PPh-nya. Terus kedua, kalau kita nggak mau bayar yang 5.950.000 itu, dia bakal nyerahin ke pengadilan dan bakal diurus ke pengadilan, dan kalau kita terbukti bersalah, kita akan dipenjara 2 tahun dan didenda 50 juta. Katanya gitu. Coba orang awam digituin pasti panik dong. Dari saat dia telepon, selesai dia telepon itu, kan aku sebagai pembeli langsung telepon ke si penjual, meminta pertanggungjawaban.